Hai, selamat datang di kelas Public Speaking. Kelas ini adalah merupakan sebuah kelas praktis yang akan mengajarkan kepada Anda bagaimana tips-tips praktis untuk melakukan public speaking. Banyak orang yang mulai mengabaikan aspek ini atau mengabaikan skills yang satu ini. Banyak orang yang kemudian bilang, wah kalau public speaking mah ngeflow aja juga bisa. Ngeflow itu maksudnya adalah ngikutin arus saja ya. Nah, tapi kalau misalkan kita melakukan public speaking dan kemudian kita melakukannya dengan cara ngeflow, mungkin pada waktu pertemuan pertama hal itu akan menakjubkan. Tetapi ketika kita mendengarkan seseorang berbicara pada kali kedua, kali ketiga, kemudian apa yang bakal kita rasakan? Maka yang akan kita rasakan itu adalah ternyata materinya ini saja ya. Dan mungkin kita akan merasa ternyata wawasan si pembicara tadi itu tidak banyak. Atau ada juga orang-orang yang kemudian tidak berani mengambil kesempatan untuk berbicara di depan publik. Kalau Anda merasa demikian, maka Anda mungkin tidak perlu merasa ini hanya terjadi di Anda, karena ternyata ada banyak sekali orang yang sama seperti Anda. Umumnya, orang tidak berani mengambil kesempatan untuk berbicara di depan umum itu karena ada beberapa hal alasannya. Yang pertama mungkin merasa tidak ahli, atau mungkin merasa tidak kompeten, atau mungkin malu, dan alasan-alasan lainnya. Tetapi kalau kita ambil benang merahnya, maka kita akan mendapati satu alasan sebenarnya, yakni adalah fear of rejection, atau takut ditolak. Jadi alasan sebenarnya orang-orang untuk tidak berani mengambil public speaking itu adalah takut mengalami penolakan ya. Nah, satu kendala lagi di dalam public speaking itu adalah di mana apa yang kita lempar kepada publik itu belum tentu sama dengan apa yang ia tangkap. Disitulah letak dari banyak kejadian miskomunikasi yang selama ini kita perhatikan. Abraham Lincoln pernah berkata seperti ini, "You can please some of the people all of the time. You can please all of the people some of the time, but you cannot please all of the people all of the time." Nah, jadi kita akan coba memulai sesi hari ini, di mana kita akan bercoba berpindah nih. Jadi bagi Anda yang mungkin tidak berani mengambil kesempatan untuk public speaking, Anda setidaknya sudah tahu bagaimana caranya. Dan mungkin bagi Anda yang sudah mungkin familiar dengan public speaking, mudah-mudahan apa yang saya share bisa menambahkan pengetahuan Anda terkait bidang public speaking. Kita mulai ya. Nah, jadi yang pertama saya akan mulai dengan riset yang menurut saya cukup menarik seperti ini. Riset ini adalah sebuah riset lama, tapi menurut saya cukup relate dengan kondisi sekarang. Nah, jadi di riset ini kemudian dituliskan 10 urutan hal yang ditakuti oleh orang-orang yang ada di Amerika. Untuk nomor urut 10 itu adalah anjing. Nomor urut 9 itu adalah kesepian. Nomor 8 adalah terbang. Nomor 7 adalah kematian. Nomor 6 adalah sakit. Nomor 5 adalah air yang dalam. Nomor 4 adalah masalah keuangan. Nomor 3 adalah serangga. Nomor 2 adalah ketinggian. Dan nomor 1, hal yang paling banyak ditakuti oleh orang-orang Amerika itu adalah berbicara di depan umum. Jadi mungkin kalau Anda saat sedang menyaksikan daripada video ini, Anda adalah orang yang mungkin tidak pede untuk bicara di depan umum, itulah kenapa saya bilang tadi Anda tidak sendirian. Nah, kalau yang ini risetnya lain lagi nih. Salah satu riset yang diberikan judul The Big Sweat, atau hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi keringatan. Dan ternyata kita bisa mendapati bahwa public speaking menjadi salah satu penyebab daripada banyak orang yang gugup. Well, dari riset-riset ini maka kita tahu bahwa public speaking ini merupakan suatu problem yang dirasakan oleh banyak orang. Nah, kita akan coba bedah dan kemudian temukan solusinya. Nah, dalam kehidupan ini kita sudah tahu ya bahwa ada 2 jenis skill yang perlu kita kuasai. Yang pertama namanya itu adalah hard skill dan yang kedua itu adalah namanya soft skill. Tetapi izinkan saya mengganti kata soft skill ini menjadi yang namanya social skills agar lebih dapat mudah untuk kita bayangkan. Kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial tentu sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Kalau kita gagal melakukan sosialisasi tersebut, apa yang terjadi? Sederhananya bahwa apa yang mau kita sampaikan itu tidak akan sampai kepada orang lain dengan sangat baik. Jadi kesimpulan pertama yang bisa kita dapatkan adalah bahwa siapapun kita, apapun pekerjaan kita, kita perlu memiliki yang namanya social skills ini. Tetapi dalam sesi kali ini saya hanya akan mengerucutkan kepada social skills yang pertama, yakni disebut dengan public speaking. Ada juga orang-orang yang kemudian mengecilkan bidang public speaking ini.
Kenapa? Karena menurut mereka, ngomong doang siapa aja juga bisa. Tapi menurut saya, ngomong itu nggak doang. Ngomong itu dapat menggerakkan orang, dapat menggerakkan sekumpulan orang untuk melakukan apa yang kita mau. Contoh, Hitler. Bagaimana cara ia melakukan yang namanya tindakan Holocaust tersebut? Kembali lagi, melalui omongan. Indonesia, bagaimana kemudian ia bisa merdeka? Kembali lagi dari omongan yang namanya Soekarno, yang kemudian dipercaya oleh banyak orang dan kemudian kita memproklamasikan bahwa kita merdeka. Nah, jadi ngomong itu nggak doang. Ngomong itu punya power untuk menggerakkan orang. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui cara berkomunikasi yang tepat. Dan di sini kita ngomong untuk konteks public speaking. Nah, jadi untuk konteks public speaking sebenarnya ini bisa kita lakukan melalui banyak medium ya. Contohnya itu seperti pidato, ceramah ilmiah, ceramah keagamaan, ceramah umum, memberikan pengarahan, atau ketika kita sedang mengajar, presentasi, memberikan kata sambutan, kampanye, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dan lain-lain. Banyak bentuknya. Jadi, ketika Anda diminta untuk public speaking, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah tahu dulu di konteks seperti apa Anda bakal berbicara. Nah, yang kedua, setiap public speaking yang Anda lakukan tentu pasti memiliki tujuan. Ada alasan kenapa Anda yang kemudian ditunjuk untuk berbicara kepada orang banyak. Jangan pernah melakukan public speaking tetapi Anda tidak tahu tujuannya. Anda tidak tahu apa pesan inti yang perlu Anda sampaikan. Karena hal ini sangat penting untuk Anda ketahui lebih dulu. Untuk membantu memudahkan Anda, tadi kita sudah membahas nih mengenai bahwa kalau kita ditunjuk atau kalau kita maju menjadi seorang public speaker, maka kita penting untuk memiliki tujuan. Nah, emang tujuan public speaking itu apa-apa saja sih? Nah, biasanya ada beberapa tujuan public speaking. Yang pertama, memberikan informasi, informative presentation. Nah, jadi orang-orang seperti ini biasanya mempresentasikan laporan kemajuan, memberikan penjelasan, dan sebagainya. Jadi, pastikan Anda sudah tahu informasi apa yang mau Anda bagikan. Ada lagi tujuan yang kedua, yakni adalah membujuk atau yang disebut juga dengan persuasive presentation. Nah, jadi orang-orang seperti ini biasanya mereka ngobrol dengan tujuan mempengaruhi orang lain. Bisa jadi dalam konteks kampanye atau dalam konteks promosi. Atau ada juga orang-orang yang kemudian memberikan encouragement atau mungkin bahasa mudahnya motivasi ya kepada orang lain. Nah, ada lagi tujuan orang melakukan public speaking dengan konteks yang seperti ini. Memberi perintah kerja atau instruksi atau bahkan tugas. Nah, ada juga orang-orang yang kemudian ditunjuk untuk menjadi public speaking untuk tujuan menghibur. Banyak orang yang kemudian bilang seperti ini, kalau menghibur aja emang mesti memiliki tujuan? Oh ya tentu. Bahkan stand-up komedian yang kemudian berdiri di depan kemudian melucu, itu kemudian mereka sudah mempersiapkan materinya lebih dulu. Mereka, para stand-up komedian ini biasanya sudah memiliki kira-kira gagasan apa yang bakal mereka ceritakan kepada audiensnya. Ada yang mau menyampaikan mungkin mengenai keresahan menjadi warga yang sifatnya minoritas. Ada yang mau menyampaikan gagasan atau opini sebagai orang tua yang baru. Ada yang mau menyampaikan gagasan atau opini sebagai mungkin mereka berlatar belakang kehidupan yang susah. Jadi kesimpulannya, apapun jenis presentasi yang Anda lakukan, maka harus memiliki yang namanya tujuan. Anda harus mengerti presentasi seperti apa yang Anda sedang lakukan. Setelah mengetahui tujuannya, maka langkah ketiga yang perlu Anda lakukan adalah berikut ini. Anda harus mempersiapkan materi yang akan Anda sampaikan. Kalau saya personal, setiap kali sebelum saya menyampaikan sesuatu ke hadapan orang banyak, apa yang saya lakukan? Biasanya saya kemudian mulai drafting tuh. Tidak hanya PowerPoint, tetapi juga narasinya. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan. Bahkan untuk membuat video ini, saya juga sudah mempersiapkan tulisannya lebih dulu sebelum saya kemudian berbicara di depan kamera. Jadi sekali lagi ingat, jangan ngeflow ketika Anda presentasi. Karena dengan Anda ngeflow ketika Anda presentasi atau mungkin Anda hanya mempersiapkan slide PowerPoint-nya saja, bisa jadi Anda lupa kira-kira key message Anda atau apa kira-kira yang menjadi tujuan Anda ketika Anda melakukan public speaking. Mungkin kalau Anda bertanya, gimana caranya saya mempersiapkan struktur materinya? Nah, saya akan coba bagikan cara yang kemudian saya lakukan. Nah, berikut ini adalah cara saya mempersiapkan materi. Dan mungkin ini bisa Anda pakai untuk case-case public speaking Anda.
Caranya seperti apa? Seperti ini. Biasanya saya akan membagi 3 babak dalam setiap presentasi tersebut. Babak pertama itu adalah babak pendahuluan. Babak kedua itu adalah babak gagasan. Dan babak ketiga itu adalah babak yang saya sebut dengan namanya kesimpulan. Jadi setiap kali saya mendapatkan undangan untuk presentasi, biasanya saya tanya dulu, tujuannya apa nih? Siapa audiensnya bahkan? Dan yang ketiga, itu saya kemudian siapkan materinya. Cara siapin materi adalah apa? Bagi menjadi struktur 3 babak. Pendahuluan, gagasan, kesimpulan. Kita akan coba bahas satu persatu bagian ini dengan cepat supaya Anda bisa mempersiapkan persiapan untuk public speaking Anda. Kita mulai dari pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini adalah sangat penting sebenarnya, di mana tujuan kita adalah grab atensi daripada orang-orang yang mendengarkan kita. Kalau pendahuluannya gagal, maka kemungkinan besar gagasan dan juga kesimpulan kita tidak akan dapat terdeliver kepada audiensnya kita. Bagaimana menyusun sebuah pendahuluan yang menurut saya itu cukup oke? Nah, kita lihat ya, saya akan coba share kepada Anda. Nah, pertama, biasanya yang saya lakukan itu adalah mungkin kita bisa membuka dengan riset yang kemudian hasilnya itu cukup mengagetkan atau sifatnya fantastis riset tersebut. Atau bisa juga kita ganti dengan sebuah pernyataan yang sifatnya menakjubkan. Sebagai contoh, mungkin kita bisa membuat pernyataan berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mulai presentasi hari ini bagaimana mendapatkan 100 juta pertama Bapak Ibu dalam waktu 1 bulan. Nah, biasanya ketika kena kalimat-kalimat seperti itu, atensi orang itu kemudian mulai beralih. Mereka kemudian mulai memperhatikan Anda karena mungkin hal yang pernyataan Anda sampaikan itu relate dengan mereka. Hal yang sama juga dengan hasil-hasil riset ya, seperti yang tadi sudah saya lakukan di awal. Nah, cara kedua di dalam pendahuluan yang biasanya banyak dipakai oleh orang-orang adalah melemparkan yang namanya retorikal. Retorikal itu adalah kalimat yang kemudian tidak membutuhkan jawaban biasanya. Contohnya seperti apa? Ketika Anda opening, kemudian Anda bilang, apakah Bapak Ibu sekalian pernah merasakan lelah ketika menghadapi serangkaian rutinitas bekerja? Tentu orang-orang yang ada menjadi audiens Anda itu tidak akan menjawab pertanyaan Anda karena itu sifatnya retorikal. Anda dapat memilih kalimat-kalimat retorikal lainnya sebagai upaya untuk menggrab atensi daripada audiens Anda. Cara lainnya yang dapat Anda lakukan adalah dengan mengutip kalimat dari para pakar atau dengan membahas yang namanya definisi-definisi tertentu yang menurut Anda itu cukup menarik untuk menarik atensi. Ada juga yang lain kemudian melakukan dengan cara melibatkan partisipasi audiens. Ada juga yang kemudian membuka sebuah presentasi itu dengan menceritakan hal-hal apa yang bakal kita bahas di dalam sepanjang presentasi ini. Nah, jadi itu adalah serangkaian cara-cara bagaimana untuk Anda memulai yang namanya pendahuluan sebuah presentasi. Ingat sekali lagi bahwa pendahuluan dibuat untuk mendapatkan atensi daripada audiens Anda. Tetapi ternyata ada hal-hal yang dapat mengakibatkan pendahuluan tersebut menjadi kacau berantakan. Alih-alih mendapat yang namanya atensi, justru mereka akan menjadi sibuk sendiri. Apalagi kita sekarang setiap peserta itu rata-rata memegang yang namanya smartphone ya. Kalau misalkan Anda tidak lebih menarik daripada smartphone-nya mereka, maka apa yang terjadi? Perhatian mereka akan mereka lemparkan kepada smartphone-nya mereka. Nah, jadi cara-cara apa yang dapat menggagalkan sebuah pendahuluan tadi ya? Nah, yang pertama adalah disebut dengan the apologetic beginning. Sebenarnya arti sederhananya adalah kebanyakan minta maaf ya. Maaf kalau ada yang kurang berkenan, maaf kalau misalkan acara ini seadanya, maaf kalau kami salah memperlakukan kepada Bapak Ibu semua. Memang budaya kita adalah budaya timur, yang dimana kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Tetapi bedakan rendah hati dengan rendah diri. Bayangkan kalau Anda berada di dalam sebuah seminar yang kemudian pembicaranya kemudian kebanyakan minta maaf. Maaf, persiapannya kurang dan seterusnya. Lalu mungkin kita akan berpikir, lah ngapain gua datang ke sini kalau pada akhirnya kamu cuma mengatakan bahwa persiapannya kurang matang dan seterusnya. Jadi, audiens biasanya akan skeptis ketika mendengar Anda datang-datang, muncul-muncul, langsung minta maaf ini dan itu. Nah, hal kedua yang dapat menyebabkan pendahuluan Anda itu menjadi kacau berantakan, yaitu pembukaan yang kemudian Anda pakai dengan menyerang atau mungkin merendahkan audiens. Mungkin maksud Anda bercanda, tetapi itu tadi, audiens akan kemudian menjadi
mundur perhatiannya ketika mendapatkan hal-hal yang sifatnya ofensif. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai pendahuluan. Sekarang kita bahas mengenai gagasan tadi ya, atau isi utamanya. Bagaimana sih cara merancang sebuah isi utama itu yang kemudian cukup baik. Tentu dari sisi durasi, isi gagasan utama itu juga memakan perhatian yang lebih. Jangan sampai pendahuluannya kepanjangan, rupanya isinya cuma sedikit gitu kira-kira ya. Nah, gimana cara membuat sebuah gagasan? Nah, cara untuk membuat gagasan itu biasanya saya selalu pakai hukumnya the rule of three, yakni adalah hukum 3 poin gitu kira-kira. Di mana saya selalu menyampaikan setelah pendahuluan, maka saya selalu sampaikan 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Kenapa 3? Karena biasanya angka 3 lebih mudah untuk diingat. Jadi jangan sampai dibahas menjadi 23 poin atau 38 poin yang akan kita bahas hari ini. Selain durasi terlalu panjang, audiens Anda juga mungkin bakal miss poin-poin yang terlalu banyak tersebut. Sebagai contoh, saya mungkin bisa bahas kondisi market Indonesia di era new normal, kemudian cara ditemukan pelanggan di era digital, dan tools untuk mengembangkan usaha di era new normal. 3 poin ya. Nah, dari 3 poin tersebut Anda tinggal kembangkan satu-satu poinnya masing-masing. Dan tentunya akan lebih baik jika Anda menemukan gagasan-gagasan yang menarik atau hasil-hasil riset menarik sehingga presentasi Anda dapat menjadi lebih baik. Nah, bagian yang terakhir itu adalah closing tentunya. Nah, buat kesimpulan dari 3 hal yang tadi kita bawa di gagasan tadi, maka kesimpulannya juga biasanya mesti 3 hal juga, yakni menjawab apa yang kita gagas sebelumnya. Contohnya, saat ini market Indonesia sudah berpindah dari offline ke online. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk ditemukan oleh pelanggan online dengan cara mengimplementasikan tools A, tools B, tools C, dan seterusnya. Salah satu poin yang paling penting di dalam closing itu adalah tidak hanya menyampaikan gagasan yang kemudian kelihatannya wah, tetapi penting untuk kita meninggalkan pesan, tindakan lanjutan setelah mereka mendengarkan kita berbicara. Tindak lanjutnya kira-kira seperti apa? Karena seringkali kalau misalkan kita adalah orang yang kemudian dapat mempengaruhi orang dengan sangat baik, kemudian apa yang terjadi? Audiens kita berakhir dengan terkesima saja. Tapi lewat dari situ, kemudian mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu, maka penting untuk kita juga selain menutup dengan baik, maka kita ajak mereka untuk melakukan tindak lanjutnya adalah seperti apa. Kalau perlu, minta mereka untuk mencatat atau kemudian langsung melakukan sesuatu. Tindak lanjut penting untuk bagian closing. Nah, salah satu diskusi yang paling sering kita alami itu adalah ketika kita masuk ke dalam dunia public speaking, maka seringkali kita merasa yang namanya demam panggung. Nah, faktanya adalah demam panggung itu normal dan sering dialami oleh siapa saja, bahkan mereka yang sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Namun yang membedakannya adalah cara mereka berhadapan dengan rasa demam panggung tersebut. Demam panggung itu normal karena itu adalah sebagai salah satu tanda kita keluar dari zona nyaman kita. Jadi itu normal banget. Jangan biarkan rasa kecemasan itu kemudian mengambil alih apa yang sudah Anda persiapkan. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir rasa demam panggung. Nah, yang pertama tentu dengan melakukan persiapan yang sangat baik tentunya. Biasanya banyak orang yang demam panggung kemudian semakin lama semakin panik karena apa? Persiapannya nggak gitu oke. Nah, cara kedua untuk mengatasi yang namanya demam panggung itu adalah dengan cara mengenakan pakaian yang baik. Karena dengan Anda berpenampilan terbaik itu akan membantu meningkatkan yang namanya rasa percaya diri Anda. Bagi beberapa orang, mendengarkan musik juga bisa jadi menjadi salah satu solusi untuk dealing dengan yang namanya demam panggung tersebut. Cara berikutnya adalah dengan berolahraga. Karena dengan Anda spend waktu berolahraga sebelum Anda naik ke panggung, maka apa yang terjadi? Ada satu hormon endorfin yang keluar dari badan Anda. Dan biasanya hormon endorfin tersebut dapat membantu Anda untuk lebih berdamai dengan rasa demam panggung tersebut. Dan solusi terakhir itu yang dapat Anda lakukan adalah dengan cara tentunya berdoa ya, sebelum Anda melakukan aktivitas tersebut. Supaya Anda dapat diberikan ya ketentraman dan juga rasa damai. Nah, berikut ini merupakan salah satu yang menurut saya cukup penting, yakni adalah teknik-teknik yang dapat Anda pakai dan langsung implementasikan ketika Anda melakukan public speaking. Teknik pertama adalah kontak mata.
Pastikan Anda dapat melakukan lemparkan pandangan Anda itu ke seluruh isi ruangan. Kalau Anda mau melihat peserta masing-masing, mungkin Anda bisa menjaga durasi, yakni mungkin 3-5 detik untuk satu peserta, kemudian lempar ke peserta-peserta yang lainnya juga. Jangan terlalu lama di satu orang, karena hal tersebut dapat membuat rasa yang tidak nyaman kepada dia. Selain itu, biasanya kalau orang tadi grogi, kemudian apa yang dia lakukan? Dia bakal melihat ke atas, dia bakal lihat ke bawah, dia bakal lihat ke kiri atau ke kanan, atau kemanapun, atau bahkan ke angkasa dia bakal lihat sambil dia ngomong. Itu adalah bukti bahwa dia tidak sedang percaya diri. Sebaiknya Anda tidak ngomong seperti itu, karena bagaimana kalau saya ngomong kepada Anda seperti ini sekarang? Aneh kan? Diingat terus ya. Atau kalau misalkan Anda punya slide, jangan kemudian Anda terlalu terpaku kepada slide tersebut sehingga Anda mengabaikan audiens Anda yang ada di depan. Teknik berikutnya adalah gerakan daripada tubuh. Jangan kemudian ketika kita presentasi, kita duduk atau mungkin hanya berdiri di satu sisi atau di sisi pojokan saja. Anda mungkin boleh berkeliling, tetapi tetap dengan cara yang natural ya. Anda mungkin berkeliling, kemudian itu menunjukkan bahwa Anda dapat menguasai panggung tersebut. Kalau diperlukan, mungkin Anda bisa berinteraksi berjalan di tengah penonton. Teknik berikutnya adalah kuasai yang namanya pelafalan atau pronunciation atau penyebutan. Saya pernah terlibat dengan satu orang pembicara yang menurut saya cukup menarik nih, tetapi bikin saya ilfeel. Kenapa? Karena ketika dia membilang yang namanya data mining, dia sebut dengan namanya data meaning. Pastikan ketika Anda akan melakukan public speaking, Anda menguasai lebih dulu mengenai jargon-jargon atau mungkin terminologi yang bakal digunakan di dalam public speaking tersebut. Nah, kemudian hilangkan yang namanya dialek kedaerahan tertentu. Mungkin beberapa orang memakai ini sebagai suatu lucu-lucuan di awal untuk menggrab audiens itu tadi ya. Tetapi apabila kita pakai secara berkelanjutan, apa yang terjadi? Itu akan menjadi menyebalkan seringkali. Atau mungkin audiensnya akan merasa itu merendahkan. Teknik berikutnya yang perlu Anda kuasai itu adalah mengenai suara. Pastikan suara Anda itu tegas dan juga jelas. Dan yang paling penting itu tidak perlu dibuat-buat suaranya tadi. Tidak perlu terlalu menahan. Halo, apa kabar? Intinya adalah jadi diri sendiri saja. Tidak perlu terlalu dibuat-buat. Lakukan penekanan intonasi pada hal-hal yang kemudian itu penting. Karena kalau Anda berbicara tanpa intonasi, maka apa yang terjadi? Audiens Anda akan berpotensi ngantuk. Kemudian, hindari yang namanya bunyi-bunyian yang tidak memiliki makna. Seperti contohnya yang pernah saya sering alami itu adalah ketika pembicara di depan itu seringkali berdeham. Sedikit-sedikit langsung dia bilang, berdeham. Untuk mendukung yang namanya public speaking Anda, maka penampilan itu menjadi memegang peranan yang penting. Bicara mengenai penampilan, itu juga berbicara mengenai raut wajah Anda ketika Anda berpresentasi. Pastikan Anda memasang senyum yang baik. Dan juga itu tadi ya, lirikan mata ya. Jangan terlalu lama memandang ke satu orang. Nah, terkait dengan penampilan juga sangat disarankan Anda mengetahui aturan-aturan standar dalam berpenampilan ya. Mungkin bagi yang pria, kalau Anda menggunakan batik, ya tentu batiknya jangan dimasukin ke dalam celana bahan Anda. Atau mungkin bagi yang pria juga, kalau Anda menggunakan yang namanya jas, itu Anda harus mengetahui aturan kancing yang ada. Yang mana kancingnya itu sebaiknya jangan dikaitkan semua. Nah, bagi wanita juga hal yang sama ya. Pastikan kalau Anda memilih sebuah kostum atau penampilan, pastikan Anda masih bisa berjalan atau duduk dengan penampilan tersebut. Karena banyak juga saya lihat wanita yang kemudian sudah memakai kostum, alhasil dia jadi nggak bisa duduk lagi. Ketika mau berdiri itu mesti dipapah-papah gitu kira-kira. Seperti nenek-nenek. Nah, selain itu, untuk penampilan, salah satu teknik yang menurut saya itu cukup penting ketika Anda presentasi, apalagi di depan calon klien ya, ataupun di depan siapapun itu, pastikan Anda notice atau Anda ingat dengan yang namanya brand color-nya mereka. Biasanya, contoh kalau misalkan Anda akan presentasi nih kepada sebuah perusahaan yang memiliki warna dasar hijau. Nah, kalau biasanya Anda datang dengan warna kostum yang warnanya hijau juga, biasanya akan lebih dapat diterima oleh mereka lebih mudah. Karena apa? Karena Anda sudah melakukan riset. Dan kemudian Anda datang dengan benderanya mereka tuh. Jadi biasanya penerimaannya jauh lebih baik. Nah, terkait penampilan itu juga merupakan media komunikasinya Anda sebenarnya. Jadi penampilan Anda
juga berkomunikasi dengan audiens. Kalau Anda mau berbicara tentang keindonesiaan, sangat disarankan untuk Anda menggunakan yang namanya batik dibanding taksido. Karena taksido itu budaya luar, budaya kita batik. Nah, jadi itu hal-hal yang penting di dalam public speaking. Kita coba rekap kembali ya. Tadi kita sudah membahas mengenai yang namanya pertama, pentingnya public speaking dalam sehari-hari. Yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai pentingnya mempersiapkan dan mengetahui tujuan public speaking sebelum kita berbicara. Yang ketiga, kita sudah tahu bagaimana caranya menyusun struktur materi. Yakni tadi kita sudah bahas mulai dari pendahuluan, gagasan, dan juga kesimpulan. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai yang namanya bagaimana mengatasi demam panggung, bagaimana memikat penonton melalui yang namanya public speaking, dan terakhir itu adalah penampilan yang ideal dalam public speaking. Nah, semoga dengan menyaksikan materi ini dapat membantu Anda untuk mempersiapkan public speaking Anda menjadi lebih baik, dan semoga Anda dapat menjadi public speaker yang lebih baik. Saya Oki Barus, dan sampai jumpa.